Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita atas maut. Dia bangkit, dia hidup untuk memulihkan kehidupan kita semua. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Kita merayakan kebangkitannya. Mengalahkan setiap musuh-musuh.
lebih lagi senantiasa di dalam Tuhan. Sebab dia hidup, dia bangkit di dalam kita, mengalahkan musuh-musuh kita, menyatakan kuasa atas gerejanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan serukanlah. Bangkit, 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 bangkit dalam kita, musuh dikalahkan. Bangkit hidup, hidup, hidup dalam kita, kerjanya berkuasa. Lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Bapak ini, dia menang, dia bangkit selamanya. Bersukacita senantiasa, bersukacita selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan. Sebab Yesus bangkit, Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, musuh dikalahkan. Sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, kerjanya berkuasa. Sebab Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, musuh dikalahkan. Sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, kerjanya berkuasa. Mari kita tulis lima, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Nyanyikan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan. Sebab Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, musuh dikalahkan. Sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, kerjanya berkuasa. Sebab Yesus bangkit, setiap musuh dikalahkan, karena Dia hidup di dalam kita. Gereja Tuhan berkuasa. Mari kita katakan, sebab Yesus bangkit, bangkit, bangkit dalam kita, musuh dikalahkan. Sebab Yesus hidup, hidup, hidup dalam kita, kerjanya berkuasa. Kerjanya berkuasa, kerjanya berkuasa. Haleluya. Amin. Dia bangkit, dia hidup Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit, dia menyelamatkan kita. Dia bangkit, dia memulihkan kita selama-lamanya. Haleluya. Bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari menyatakan pujian kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami, kalau Tuhan itu selamat kami, kalau itu belajar kami. Iman menyatakan
juru selamatku. Dengan iman percaya padamu, Engkau itu Tuhan dan Raja. Bangkit dan berkuasa selama-lamanya atas hidup kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk fokus ke dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersatu sejenak Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang bangkit, iman kami menjadi tidak sia-sia Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini kami masuk ke dalam penyembahan kami lebih lagi kepada-Mu ini. Kami mensyukuri kebangkitan Tuhan, kami mensyukuri kemenangan atas musuh yang terakhir yaitu maut. Kami boleh berkata pagi hari ini, hai maut, di mana sengatmu? Karena Allah kami, Yesus Kristus telah menang dan bangkit. Kami merayakan kebangkitan pagi hari ini. Kami merayakan kemenangan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami. Selama-lamanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Menyembuhkan kami, mentahirkan kami, memberkati
mau datang sujud di hadapan tahta-Mu pagi hari ini, Bapa. Menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan dan hidup bagi-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari cahaya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau kami tinggikan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, mata jiwaku memuja Yesus, mata jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna padamu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud di hadapan, menaklukkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa-Mu pagi hari. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari-Mu, satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu pujian selama-lamanya, hormat dan kemuliaan, hormat kemuliaan. Mari tinggikan Dia, Engkau Tuhan tinggikan, tinggikan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban, maka kami memuja-Mu, Yesus Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau. Yang kita semua bangkit berdiri di hadapan-Mu, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja,
Biar hidup kami Tuhan selama-lamanya menjadi persembahan yang berkenan menyenangkan Engkau. Biar hidup kami Tuhan selama-lamanya boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti itu, Allah yang bangkit, Allah yang menang, Allah yang hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam pagi hari ini Tuhan, segenap jiwa kami menyembah. Dalam pagi hari ini Tuhan, segenap roh kami menyembah. Dalam pagi hari ini Tuhan, segenap hidup kami menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh kuasa selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, jiwaku memuji-Mu, sungguh besar, besar
yang mengalir dan melimpah-limpah dalam setiap kami Tuhan. Jadikanlah juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi rema dan remata, firman yang hidup dan berkuasa bagi kami semua Tuhan, sehingga kami mendapatkan jawaban yang pasti. Kami boleh kembali dari tempat ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemenangan Tuhan, karena Engkau sendiri telah bangkit, Engkau sendiri telah menang atas maut. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saya ulangi sekali lagi. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Tema bulan ini, ujilah hati, keinginan atau kehendak Allah. Nah, kenapa Tuhan firman Tuhan ini berkata ujilah hati kita? Kenapa kita harus menguji hati kita? Apakah suara hati kita lebih penting atau suara Tuhan lebih penting, atau firman Tuhan lebih penting? Nah, kita akan bahas ini. Nah, kita akan lihat. Ikuti saja kata hatimu. Ini adalah nasihat yang diberikan kepada saya oleh seorang saudara seiman yang bermaksud baik, yang mengamati kesusahan saya atas keputusan yang harus saya ambil. Saya mengikuti nasihat teman ini dan hasilnya sangatlah buruk. Kenapa demikian? Tetapi bukanlah hasil yang ingin saya fokuskan di sini, melainkan nasihat buruk yang dia berikan. Ikuti saja kata hati. Dan ini yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi, yang kita sering alami. Ikuti saja kata hati. Kalau dia sungguh anak Tuhan, dia pasti tahu segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tetapi kalau nasihat yang demikian, ini akan membawa kita dalam penyesalan. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ikuti saja kata hati. Nah, kita lihat selanjutnya. Kita mungkin mengatakan dengan cara yang berbeda, tetapi pada akhirnya kebanyakan orang mengatakan hal yang sama. Percayalah pada kata hati. Segala keputusan, berbagai macam keputusan yang terjadi dalam hidup, nasihat-nasihat dari orang-orang terdekat, ikutin saja kata hati. Itu kalau orang di luar sana. Tetapi anak Tuhan tidak demikian. Dia pasti berdoa untuk
untuk setiap keputusan yang pasti. Amin. Amin. Dia harus berdoa. Firman Tuhan bilang, bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita. Karena dia firman Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan kalau kita membawa setiap persoalan kita. Kita menyerahkan sama Tuhan. Ya, bukan ikut kata hati, keputusan-keputusan lewat kata hati kita. Nah, kita perhatikan lagi. Ada kelemahan fatal dalam nasihat ini. Hati kita tidak adil. Hati kita selalu pasti mendukung kita, seperti yang dinyatakan dalam Amsal 16 pasal 2, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kalau kita berpikir menurut pandangan kita, apa yang kita kerjakan itu benar, apa yang kita kerjakan itu tidak salah, apa yang keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak salah lewat kata hati kita. Tetapi firman Tuhan, sebab Tuhanlah yang menguji hati. Karena apa? Keputusan-keputusan itu ada dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan akan menguji hati kita. Nah, tidak peduli situasinya, kita akan berakhir sepenuhnya dibenarkan dalam hati kita. Tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk membenarkan kemarahan, kepahitan, balas dendam, depresi, keegoisan, kekejaman, atau perasaan lain yang sangat kita yakini pantas kita rasakan. Ya, balas dendam, amarah, kata hati kita bilang demikian, suruh kita kerjakan. Ya, yaitu itulah yang dikatakan perbuatan daging. Amarah, marah dengan sangat, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan hari-hari kita. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Dan tidak heran kita selalu menganggap diri kita benar, sebab perbuatan kita bersih bagi kita. Namun Tuhan adalah hakim yang adil, dan Tuhan mengukur motivasi hati kita dan timbangan yang sempurna ukurannya. Hatinya murni, hati kita menipu. Hati Tuhan adil, hati kita selalu berat sebelah. Hati Tuhan kudus, hati kita penuh lubang. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus menulis dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Di situ berkata, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mengingini sesuatu, bukannya kita berdoa, malah kita marah-marah kalau hal itu tidak terjadi. Pernah lihat ada yang nonton bola, seru nggak kira-kira? Penonton lebih hebat daripada pemain, ya.
Ya, sering nggak? Iya, pasti di sini ada. Ya, nah di sini nggak ada, di luar sana banyak. Ya, penonton lebih hebat daripada pemain. Padahal pemainnya udah kecapean begitu rupa, dia lebih hebat daripada pelatih. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa? Kita mengingini sesuatu yang begitu sempurna terjadi, tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terjadi. Kita mengingini sesuatu terjadi dalam hidup kita, tetapi itu tidak terjadi. Kita mulai marah, kita mulai kesal, kita mulai begini dan begitu, dan segala macam hal-hal yang buruk. Orang-orang di sekeliling kita, istri, anak, suami bisa kena imbas. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam keluarga Tuhan. Ya, tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau itu terjadi, akan terjadi perang dunia yang ketiga, akan meletus mulai dari tempat kita. Kenapa? Kita tidak bisa terima kondisi yang seperti itu. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita berdoa. Tuhan bilang berdoa, kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, berdoa, datang minta sama Tuhan. Bukan kita berteriak, kita marah-marah, kita maki-maki, kita pukul sana, pukul sini. Bukan itu. Tetapi kita berdoa. Apakah permintaan kita sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apa belum? Kalau belum, kita perbaiki diri. Perbaiki apa yang kita minta. Kita imani, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita minta pasti terjadi. Amin. Harus terjadi dalam hidup kita. Nah, kita kejar itu bukan dengan emosi, tetapi serahkan itu sama Tuhan. Kalau udah serahkan sama Tuhan, gak usah kita pusing. Tapi banyak orang ketika sudah menyerahkan sama Tuhan, dia masih mikir malam gak bisa tidur, makan juga susah. Ngapain kita mikir yang begitu? Ngapain kita susah? Gak usah kita susah, bersyukur saja. Apa yang sudah kita serahkan sama Tuhan, kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan saja, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bagian kita sudah kita kerjakan, dan Tuhan akan bekerja bagiannya, dan Dia akan menggenapi semua janji, karena Dia sudah berjanji. Apa yang Tuhan janjikan pasti Dia akan genapi dalam setiap kehidupan kita. Permintaan-permintaan yang kita minta sama Tuhan harus sesuai dengan kriteria Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan. Harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Di situ dikatakan, bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Ada sesuatu kekuatan yang begitu hebat berjuang dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk segala keinginan kita harus tercapai. Nah, ini kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bilang ini dari Tuhan. Tetapi Tuhan bilang uji. Tuhan akan menguji hati kita. Di situ dikatakan apa? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita minta dengan paksa, kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Kita tidak pernah minta sama Tuhan. Ini salah. Tuhan mau supaya apa? Kita berdoa, kita minta sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Karena kamu salah berdoa, ya.
tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Yang kita minta ini hanya ingin kita habiskan. Dan banyak orang pergi mau hanya untuk cuci mata, bukan sekedar cuci mata, tapi dia bisa belanja barang banyak. Apa dia butuh? Hanya dia, orang bilang lapar mata. Ya, dia belanja barang banyak, tapi pulang dia hanya taruh begitu aja, dia simpan begitu aja, dia tidak pernah menggunakan. Saya melihat waktu ini banyak orang memborong barang-barang yang mahal, mewah hanya untuk dipajang, tapi untuk digunakan dia tidak pernah menggunakan. Banyak orang membeli mobil-mobil begitu banyak di rumah, mobil mewah, tapi apa digunakan setiap hari? Dia tidak menggunakan setiap hari. Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, atau mungkin dalam beberapa bulan sekali. Karena saya, barang yang sudah dibeli kayak kendaraan itu kalau tidak digunakan pasti rusak, pasti ada barang onderdilnya yang halus. Kenapa? Lama sudah disimpan, karena terbuat dari karet, ada yang dari karet, ada yang dari plastik. Kalau dikasih tinggal lama, tidak digunakan, pasti akan retas atau rusak. Jadi barang yang kita beli harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh enggak? Anak-anak kita butuh enggak? Istri kita butuh enggak? Kira-kira suami kita butuh enggak? Nah ini yang harus kita beli. Kalau nggak butuh ngapain? Bisa digunakan duitnya untuk hal yang lain. Tetapi itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Itu yang sering terjadi keseharian kita. Nah di sini kita sudah ngotot minta sama Tuhan. Dan kalau kita Tuhan nggak kasih dan itu tidak terjadi, kita mulai marah-marah. Saya pingin ini, saya pingin itu, dan saya pingin itu. Saya lihat sekarang banyak orang kaya mulai menjual mobilnya, motornya yang mahal-mahal, mulai menjual. Kenapa? Mereka mulai merasa kayak tidak berguna. Jadi daripada disimpan dalam garasi sekian banyak, lebih baik dilepas ini orang lain bisa gunakan. Ya saya, duit yang begitu banyak dikeluarkan hanya untuk simpan hal-hal yang demikian, tapi kita tidak pernah menikmati. Saudara tahu kendaraan yang begitu bayar pajaknya berapa setahun? Kita bisa beli salah satu mobil Innova ya, zaman saat ini, belum lagi maintenance-nya begitu berat. Kalau kita punya penghasilan yang terus bertambah, gak ada masalah. Tapi kalau penghasilannya masuk dalam kondisi krisis, apa yang terjadi dengan kendaraan-kendaraan kita? Bahkan sekarang banyak yang mulai menjual. Nah ini yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita meminta segala sesuatu sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, di situ dikatakan apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, kita ingin punya, tetapi kita tidak punya dana, kita tidak punya duit karena mahal. Ya, beberapa waktu yang lalu pas lagi jalan-jalan ke Pondok Indah Mall, itu ada pameran mobil yang dari Bali, dari Bali, mobil-mobil klasik, tapi harganya
yang dibuat ulang, harganya luar biasa. Saya bilang, wow, tapi udah jadi milik orang, udah dibeli. Hanya dipamer untuk beberapa waktu di sana untuk memperlihatkan, memperkenalkan perusahaan mereka untuk membuat ulang. Dan untuk membuat begitu handmade jadi butuh waktu yang sangat lama. Banyak orang mengeluarkan dana dan menantikan cukup lama. Ya, tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari-hari ini sesuai berdoa, sesuai dengan kebutuhan kita, keperluan kita. Kita minta bukan untuk hawa nafsu kita, tetapi kita minta benar-benar kita butuh. Anak sekolah punya duit, dia bayar sekolahan, bayar kuliah, dan segala macamnya, makan di rumah. Kita minta pasti Tuhan kasih, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan setiap hari. Amin. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir terhadap apapun juga, makan, minum, pakai, tidak usah kita khawatir. Tuhan bilang apa? Burung di udara aja Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan kasih makan. Dia tidak punya lumbung untuk disimpan, dia tidak punya gudang yang besar untuk simpan makanannya, tapi dia hidup, dia terbang tiap hari, ya, dia bisa menikmati, dia bisa makan, dia bisa berkicau dengan luar biasa. Itu yang Tuhan kerja. Tuhan bilang gak usah kita khawatir tentang hal-hal yang demikian, makan, minum, pakai, dan semua itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita yang mengenal Tuhan, tidak perlu kita berteriak. Tuhan mau kita memuji, menyembah Tuhan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan tahu yang kita perlukan. Dia akan mencukupkan semua yang kita butuhkan, bahkan berlebihan. Amin. Dan itu oleh sebab itu jangan khawatir terhadap apapun juga. Ya, dengan kata lain, sebagian besar penderitaan kita disebabkan oleh diri kita sendiri. Mengapa? Kita mengikuti apa yang teman saya yang bermaksud baik nasihatkan, ikut saja kata hati. Kalau ikut saja kata hati kita, kita pingin semua. Kita datang ke mall, kita pingin semua. Kita datang ke dealer mobil, kita pingin semua. Kalau kita datang ke pameran, kita pingin semua. Benar gak? Benar gak? Wih, ini keren, ini bagus, motornya keren. Kita pingin semua. Kalau ikutin kata hati kita. Nah, di sini nasihatnya, ikutin saja kata hati. Saya ingatkan, berdasarkan firman Tuhan, jangan ikuti hatimu. Hatimu akan berbohong kepadamu. Dan sebaliknya, belajarlah untuk mempercayai hati Tuhan kita. Berikut beberapa hal penting yang bisa saya bagikan. Bacalah Alkitab setiap hari, selidikilah satu pasal setiap hari, atau bisa mengikuti bacaan setahun yang ada di renungan harian kita. Baca Alkitab setiap hari, kita menyelesaikan programnya setiap hari. 1 tahun 1 kali, 1 Alkitab itu dari 66 pasal selesai kalau kita ikuti. Yang kedua, berdoalah setiap hari. Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kita kurang bijaksana kepada Tuhan yang pasti sudah mengatur. Tuhan sudah pasti mengaturnya segala sesuatu. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Hanya Dia menunggu, Dia menanti kapan kita minta sama Dia, kapan kita datang berteriak sama Dia minta tolong. Tuhan akan ulurkan tangan, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta. Karena langit bumi adalah miliknya, segala isinya adalah miliknya. Hewan-hewan yang ada di
Ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis menguasai semua. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus datang, dia datang untuk merebut kembali semua. Supaya kita yang percaya kepada kita bisa menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu dikenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita fokus pada datang membangun hubungan, membangun mitra, ya, membangun. Jadi setiap hari kalau kita punya sahabat, pasti setiap hari kita tahu, pasti setiap hari kita cerita sama dia. Kalau kita punya sahabat yang sangat dekat. Kalau sama istri mungkin kita nggak cerita, sama sahabat kita cerita. Kalau sama suami kita nggak cerita, sama sahabat kita pasti cerita. Karena sahabat terlalu dekat, sangat dekat. Begitu juga Tuhan, kita punya sahabat yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah Tuhan mau, dia bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan. Ceritakan segala sesuatu yang kita alami. Berdoa kepada Tuhan berarti kita menceritakan isi hati kita, kasih keluar semua isi hati kita. Ya, kalau kita cerita sama Tuhan, kira-kira Tuhan mengejek kita? Kalau kita cerita sama teman kita, pasti ke satu orang teman kita, berita kita akan tersebar kemana-mana. Tapi sama Tuhan, Tuhan tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Ya, dia lihat keseriusan kita, dia lihat benar-benar kita sungguh-sungguh, kita sangat-sangat membutuhkan dia, maka dia akan memberikan kepada kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita, serahkan sama Tuhan. Hari ini kita merayakan kemenangan, ya, merayakan bersama dengan orang percaya di semuka bumi. Kemenangan yang Tuhan sudah tunjuk bahwa dia bangkit. Maut tidak bisa lagi menahan dia, kubur tidak bisa menahan dia. Karena dia hidup, dia membuktikan diri bahwa dia hidup. Ya, kalau Tuhan sudah hidup, dia menang atas maut, dia menang atas setiap persoalan kita, dia menang atas setiap apapun juga. Ya, kubur aja tidak bisa menahan dia. Dia harus bangkit. Nah, kalau hal itu sudah terjadi, Tuhan mau kita pun bangkit dan menyatakan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, bukan lagi kita tinggal dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran terus bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kebenaran itu yang memerdekakan kita, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, kebenaran itu yang memberikan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan. Tahu firman Tuhan dan kerjakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, tahu firman Tuhan. Kalau kita baca setiap hari satu pasal, itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Mungkin hari ini kita tidak mengerti, tapi suatu waktu ketika ada persoalan, Tuhan akan mengingatkan kembali firman itu buat kita. Masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan akan ingatkan kembali. Roh Kudus akan ingatkan kembali. Waktu ada beberapa waktu yang lalu, ketika dalam pergumulan yang besar, yang sangat luar biasa, karena saya harus memilih apa jadi berangkat apa tidak untuk datang ke Jakarta
dengan teman-teman satu grup. Padahal saya baru bergabung dengan Youthful Gospel waktu itu. Saya ingat ketika saya balik ke Tambua, saya di Kupang, balik ke Tambua, saya pamit sama papa mama dulu. Saya minta ongkos untuk berangkat karena memang sudah dibiayai, tetapi saya harus punya pegangan. Tapi begitu balik dari sana, hati saya tidak damai sejahtera. Kenapa? Saya harus pamit dengan orang di rumah di Kupang, dan saya harus ini dengan mereka. Mereka izinkan saya berangkat atau tidak. Tapi saya udah kasih tahu sama mereka bahwa ada rencana mau berangkat. Hari itu saya balik. Siangnya, sorenya ada persekutuan, saya ingat itu hari Kamis. Kalau hari Kamis kita waktu itu ada pujian dan penyembahan dan doa. Hanya ada pujian, penyembahan dan doa. Nah, di acara itu saya nggak bisa tenang, sama sekali nggak bisa tenang. Orang memuji menyembah Tuhan, orang lagi berdoa, saya nggak tenang. Tapi ketika lagi berdoa syafaat, itu hanya ada satu yang terlintas. Tuhan kasih ingat di hati. Ketika Daniel dalam gua singa, ya, Tuhan aktifkan mulut-mulut singa itu. Nah, saya hanya bilang begini, Tuhan, Engkau aktifkan semua mulut-mulut orang di rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan saat itu damai sejahtera Tuhan melimpah. Dan saya tahu satu perkara, Tuhan sudah tutup mulut mereka di rumah. Kenapa? Ngocehnya. Bapak Ibu tahu kalau orang Kupang ngoceh, segala macam pasti keluar. Omongannya sepotong, tapi habis itu yang selanjutnya itu kata-kata yang tidak enak didengar. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu saya meminta satu, Tuhan katupkan, Tuhan kasih, Tuhan kasih rema saya hari, dan saya hanya katakan, tiba-tiba mulut saya bicara, Tuhan katupkan mulut-mulut orang itu. Saya juga kaget, kok bisa? Nah, tapi begitu pulang sampai di rumah, saya tahu semua dia sambut saya dengan baik. Yang tadinya marah-marah siang yang saya datang itu masih marah-marah, tapi pada malam hari saya pulang sambut dengan baik karena besok saya harus berangkat, dan itu waktunya cukup lama, 1 bulan di Jakarta untuk belajar tentang pelayanan pelepasan. Nah, hal ini bisa membuktikan bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, pergumulan hati yang begitu luar biasa, undang ulama terjadi. Ya. Oke, jadi itu yang terjadi. Segala sesuatu terjadi begitu tidak enak di hati. Nah, ketika itu terjadi, saya tahu satu perkara, bahwa Tuhan jawab pergumulan saya. Dan besok berangkat selama sebulan di Jakarta, dan itu luar biasa banyak hal yang kita belajar, dan pulang kita bawa untuk melayani di sana. Nah, itu satu hal yang Tuhan mau untuk apa? Kita minta sama Tuhan. Ya, kita minta, kita doakan bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Nah, kalau kita perhatikan, berserah diri setiap hari, sadari bahwa hati kita akan membenarkan kita di mata kita sendiri. Biasakanlah berserah diri kepada jalan yang tampaknya bertentangan dengan apa yang kita rasakan. Bahkan berserah diri pun terkadang terasa tidak benar. Ya, jadi ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita.
Di sini dikatakan, dan tolong apapun yang kita lakukan, jangan pernah sekalipun menyuruh seseorang untuk mengikuti hati mereka, kecuali tentu saja jika kita ingin bencana menimpa mereka, dan hal ini tentunya akan membuat kita menghadapi masalah lain lagi, ya. Jadi jangan pernah kita merekomendasikan ikuti saja kata hati, itu menyesatkan, ya. Itu membawa masalah buat saudara kita, buat orang yang terima omongan kita. Jadi suruh dia berdoa, ya. Jangan suruh dia ikutin kata hati, tetapi suruh dia berdoa, ya. Karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan, ya, kemenangan yang dia telah mati dan dia telah bangkit, membuktikan bahwa apa? Tuhan sudah menang, dan dia memberikan kemenangan itu pada kita sebagai anak-anak, dan kita semua harus menikmati hidup dalam kemenangan. Amin. Amin. Hidup dalam kemenangan, bukan kita terus hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita hidup dalam ketakutan. Ya, dunia boleh menakutkan kita, ya, dunia boleh menakutkan kita dengan berbagai macam masalah dan persoalan, menekan kita dengan berat. Tetapi ketika kita menyerahkan sama Tuhan, segala sesuatu, damai sejahtera akan mengalir melimpah. Kalau tadi saya katakan, ketika saya mengatakan demikian dan saya merasakan damai sejahtera dan pulang dari beban yang begitu berat itu diangkat sama Tuhan. Ketakutan yang begitu berat itu diangkat sama Tuhan. Dan Tuhan mau kasih damai sejahtera, kasih sukacita buat anak-anak. Kita orang yang percaya sama Tuhan, kita yang mengandalkan Tuhan setiap hari. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir tentang apapun juga. Tapi Tuhan bilang percaya saja, kerjakan saja, lakukan saja, jalani saja, ya. Jangan dengar omongan orang, tapi kembali kita cek dan recek firman Tuhan, bandingkan dengan firman Tuhan, apa itu benar atau tidak. Kalau sudah menyimpang dari firman Tuhan, itu hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan mau mengajari kita, Tuhan mau supaya kita tahu melangkah bersama dengan Tuhan, membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh. Ada ujian-ujian yang kita alami, ada persoalan masalah-masalah yang kita alami, itu membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan, semakin teguh, dan terus posisi kita, iman kita semakin naik dan naik dan naik terus pada level-level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita awal-awalnya baru bertobat, kita mendoakan orang sembuh, langsung sembuh, ya. Tapi proses demi proses terjadi hari-hari ini. Ketika kita mendoakan orang, kita percaya, masih percaya sama Tuhan sanggup memulihkan. Kalau kita percaya, pasti ajak dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, pasti. Amin. Haleluya. Jadi pagi hari ini Tuhan mau supaya kita uji hati kita, kembali dengan firman Tuhan, bandingkan dengan firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita tahu. Bandingkan lagi dengan firman Tuhan, apa itu sesuai dengan firman Tuhan ini. Kalau tidak sesuai, batalkan itu semua. Tapi kalau sesuai, kita doakan, jalan, maka itu akan menjadi berhasil. Amin. Haleluya. Mari
ujilah hatimu, keinginan atau kehendak Allah. Keinginan kita atau kehendak Allah. Dan Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata kepada kami pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Haleluya. Selidiki batinku dan hatiku, dan mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan mengagungkan, Kau-Lah yang disembah. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau-Lah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan
Mari Bapak Ibu sekalian kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita uji hati kita, kita perhatikan hidup kita. Haleluya. Kita berdoa dengan Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Yang kita bawa pada semalam hari nanti. Tapi Tuhan mau, jangan sampai matahari terbit kita masih membawa setiap persoalan kita. Kita masih memikul masalah kita, beban kita. Tuhan mau supaya kita tinggalkan masalah kita. Kita tanggalkan, kita lepaskan setiap beban kita. Haleluya. Kita menguji hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau lihat hati kami. Engkau kenal baik hati kami. Engkau kenal baik pikiran kami. Engkau kenal baik seluruh hidup kami. Mari Bapak, kalau ada hal-hal yang tidak beres dengan hati kami, angkat itu daripada kami. Haleluya. Angkat itu daripada kami. Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan sukacita Tuhan mengalir dan melimpah dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Masalah apapun yang kami hadapi saat ini, kami sudah serahkan ke dalam tangan kasih. Engkau angkat itu daripada kami dan Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak mau menuruti kata hati kami, tetapi kami mau menuruti firman. Kami mau kerjakan firman-Mu hari lepas hari. Karena firman-Mu berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau telah memulihkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan pujilah Tuhan. Selidiki
Terima kasih Pak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa bekerja dengan hebat. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus berbicara dalam setiap hari, dalam setiap kami Bapa. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa, sehingga kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami tahu satu hal yang pasti, kemenangan demi kemenangan ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, karena Engkau sudah menang. Engkau bangkit dari kematian, Engkau bangkit dari dalam kubur, dan Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup. Dan kami semua pun demikian, menang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus tetap pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari demi hari yang kami lalui di depan, hari-hari yang sukar sulit ini, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kami boleh meraih kemenangan itu bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan bahkan perpuluhan. Oke. Kita akan berdoa. Mari kita angkat setiap persembahan kita, perpuluhan kita angkat di hadapan Tuhan, dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada persembahan, ada perpuluhan, ada persembahan khusus yang kami bawa. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan semua apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang membuat kami berhasil dan untung besar dalam segala hal. Segala apapun juga, kutuk apapun juga yang mengganggu, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang menghambat, menghalanginya. Dan Tuhan sendiri telah menghalaunya daripada kami, dan kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih, dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka. Kalau ada yang sakit di antara di dalam jemaat ini, Tuhan Engkau sendiri yang memulihkan dia.
Engkau yang membangkitkan dia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kutuk sakit penyakit ini di dalam nama Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu yang menghadapi masalah demi masalah Tuhan. Mari Tuhan Engkau angkat dan Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita Allah melimpah-limpah dalam hati mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan yang dalam perjalanan bisnis juga Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Anak-anak kami dalam studi mereka Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka dengan luar biasa, dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas Allah di atas mereka, sehingga mereka mampu menyerap, mereka mampu untuk menyelesaikan setiap soal-soal yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, para pemimpin-pemimpin kami yang ada, baik dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Gibran Tuhan sebagai wakilnya. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati mereka, bahkan para pemimpin-pemimpin yang ada di bawah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.